ini, karena Nabi sudah yakin selama ini Allah bukan meninggalkanku tapi Allah mengujiku, maka Allah kasih satu surat lagi, alam nasroh laka sodrok. Apa yang pertama? Bukankah aku sudah lapangkan hatimu Muhammad? Allah menjawab dari keluhan Nabi Muhammad sebelumnya. Setelah turun surat Duha, sadar nggak kamu Muhammad bahwa kamu selama ini bukan ditinggalkan olehku? Ini buktinya, sekarang aku sudah lapangkan hatimu. Apakah aku sudah lapangkan hatimu Muhammad? Sama dengan kita. Wahai manusia, apakah aku tidak melapangkan hatimu? Hati, dada, lapang itu ada dua. Yang pertama, hati lapang itu zahir. Yang kedua, hati lapang itu batin. Kalau zahir gimana Pak Ustadz? Kalau hati lapang, dada lapang, legowo, tenang, itu secara zahir berarti dadanya, jantungnya tidak sesak. Kenapa? Karena tidak ada kolesterol. Itu secara zahir. Jadi kalau ada orang sekarang badannya sehat, jantungnya normal, berarti karena dia tidak ada penyempitan pembuluh darah. Kenapa? Karena tidak terlalu makan santan, asam lambung tak naik, tensi pun tak naik, kolesterol pun normal. Nah ini secara zahir. Jadi orang itu kalau sudah merasakan lapang dadanya secara zahir karena dia tidak ada penyakit, tidak sesak nafas. Aman lah pokoknya. Jantung pun normal. Bagaimana agak orang kalau sudah jantung tak normal, sesak kan? Yang kedua, hati yang lapang itu adalah secara batin. Apa maksudnya? Tidak sesak, tidak stres, tidak terlalu banyak pikiran. Ada orang sehat, tapi hatinya tidak lapang. Seperti apa Pak Ustaz? Terlilit hutang. Dari mulai rantang, loyang, apa boleh? Dari mulai rantang, loyang, dandang, semuanya hutang. Pening gak? Setiap bulan mikirin bagaimana cicilan harus dibayar. Stres dia. Makanya tanya sama Bu Cici, penyakit yang paling tinggi itu apakah makanan? Bukan. Penyakit yang paling parah itu membuat orang berubah itu pikiran. Betul tak? Betul. Jadi meskipun badan sehat, tapi kalau pikiran tak sehat, sama macam tadi, suami pun entah kemana-mana, HP pun mulai saat ini sudah disembunyikan, tak usah bisa. Nanya sama dokter psikologi, Pak dokter, kenapa saya mengalami akhir-akhir ini sesak nafas? Emang kenapa Bu? Makan santan? Enggak Pak dokter. Makan gulai? Enggak Pak dokter. Makan sate kambing? Tidak dokter. Kenapa? HP suami sering disembunyikan. Ada orang biasanya kira-kira sakit hati enggak kalau perubahan suami itu nampak? HP-nya sudah tak boleh lagi dipegang. Ada seperti itu? Ada. Ya oke lah orang sana di sinetron di Singapura sana. Insya Allah suami ibu semuanya setia, amin. Kita doakan mudah-mudahan suami kita itu tidak diambil pelakor, amin. Karena godaan di luar biasa. Apalagi suaminya gagah ganteng ya kan. Jadi apa maknanya? Hati lapang itu ada dua. Kalau yang zahir karena sehat dari penyakit, kalau yang kedua sehat pikiran. Tidak mikirin hutang, tidak mikirin. Karena kan saya sudah sampaikan, kalau orang terlalu cemas, takut dengan masa depan, maka sesungguhnya dia akan selalu larut dalam sebuah ketakutan. Selalu cemas, gimana nanti anakku tak lulus, gimana nanti anakku tak kerja, gimana nanti anakku tidak. Sama dengan macam anak SD kan. Dari SD itu kok lama kali lah sekolah SD. Masuk SMP, lama betul SMP. Masuk kuliah, lama betul juga kuliah. Setelah kuliah, gimana gak mau nikah-nikah? Setelah nikah ditanya sama orang, kapan hamil? Apa gak stres? Baru nikah seminggu pun ditanya hamil. Setahun 2 tahun, stres dia. Gak hamil. Iya, berapa bulan? Ibu jangan pernah mikirin omongan orang. Omongan orang ini gak usah terlalu dipikirin. Kalau ibu mikirin omongan orang, stres ya. Yang kurus katanya, kurus kali dia ya.
tak ada gizi. Kalau kegemukan salah juga. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. La ilaha illallah. Kalau ibu mikirin omongan orang, nggak bakal hidup kita, Bu. Mati berdiri kita. Maka omongan orang itu tak perlu dipikirin. Karena kan saya sudah bilang kemarin kan. Sekarang orang tuh bukan cuma mikirin suami orang pun dipikirin. Suami orang-orang sinetron pun dipikirin. Suami orang-orang Korea dipikirin juga. Itu sudah berbeda. Kenapa? Karena zamannya media sosial. Jadi yang bikin hati kita tidak lapang meskipun badan sehat karena pikiran. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, bukankah aku sudah lapangkan hatimu? Badanmu sehat. Kemudian yang kedua, kamu juga tidak ada kepikiran. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Alam nasrah laka sadrak. Apa maknanya? Hari ini ibu kalau dalam keadaan tidak sakit, hari ini ibu kalau tidak dalam keadaan banyak pikiran, maka sesungguhnya Allah turunkan rahmat kepada ibu. Ini yang pertama. Alam nasrah. Syaratnya untuk bisa menggapai rahmat Allah, pertama harus selalu tampil fit dalam beribadah, selalu tampil optimis dalam segala urusan. Ini yang pertama. Makanya saya cari ayat itu karena judulnya manajemen qalb. Jadi saya mengarah ke situ. Dan ibu saya masukkan bersama-sama mengkaji Al-Quran. Jadi bukan saya berdasarkan katanya saja. Kalau orang psikologi itu kan berdasarkan keilmuannya. Tapi saya akan bahas dalam Al-Quran pun Allah sudah menyampaikan bagaimana memanage hati kita itu. Artinya apa? Kita selalu mendapatkan rahmat kalau kita dalam keadaan lapang, bersyukurlah di situ. Yang kedua, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kata Allah SWT, setelah aku lapangkan Muhammad, wa wada'na anka wizrak, bukankah aku sudah letakkan beban? Bukankah aku sudah lepaskan? Aku angkat beban. Ini wa wada'na anka wizrak. Artinya apa? Kalau hati sudah lapang, berarti beban ini sudah tidak ada. Berbicara masalah beban, siapa manusia yang tak punya beban? Semua orang punya beban. Beban pikiran, beban moral, beban tanggung jawab, dan beban-beban kewajiban yang lain dalam hal keluarga. Yang tak punya beban itu, tak punya beban pikiran masa depan atau masa lalu, anak kecil sama orang gila. Maka kalau ada orang yang waras hari ini masih terlalu larut dalam bebannya, saya kira dia tidak paham dengan kalimat wa wada'na anka wizrak. Allah itu maha sayang kepada kita. Sehebat dan sebesar apapun ujian yang kita miliki, itu Allah bukan memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada hari ini ibu ada banting tulang peras keringat, bapaknya suaminya juga begitu kerja keras luar biasa, tapi tak kaya-kaya, mungkin itulah level kita. Makom kita itu sampai di situ saja. Jangan minta lebih. Kalau kita sudah berusaha dan kita sudah ikhtiar bekerja suami itu siang malam, tapi karena nengok tetangga selalu kaya, tapi Allah tak kasih kaya, maka jangan pernah bersedih, jangan pernah galau, jangan pernah menyalahkan Allah. Mungkin Allah kasih segitu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang Allah kasih hari ini itulah yang cocok. Sama dengan anak kecil, Bu. Anak umur 5 tahun, ibu punya anak umur 5 tahun, minta pisau sama ibu. Kira-kira ibu kasih nggak? Padahal kata anak itu untuk main-main. Mama, aku minta pisau, untuk main-main di depan halaman, untuk potong-potong apa, jualan. Jangan. Ayolah mama tak sayang sama aku. Mama bukan tak sayang, tapi tak boleh. Sama dengan ibu, ya Allah, misalkan dari dulu kerja banting tulang, kenapa saya tak bisa umroh, kenapa saya tak punya mobil, gak seperti tetangga. Mungkin Allah tak ngasih mobil, Allah punya cara. Kalau aku kasih mobil kepadamu, kalau aku kasih mobil kepadamu, mungkin kamu setiap hari sibuk dengan mobilnya itu. Dilaplah mulai dari ban, kaca spion, tak ingat mau ngaji. Kenapa saya pengen punya butik, punya berdagang, punya bisnis segala macam? Kenapa ya Allah nggak dikabulkan? Mungkin kalau kamu sudah punya bisnis, kamu sudah tidak ada waktu lagi berkumpul silaturahmi dengan tetangga. Maka apapun yang kita berikan hari ini, tetap ridho dengan ketetapan Allah. Jadi kalau bicara beban, semua orang punya beban. Tapi meskipun beban itu sudah banyak membuat kita berat dalam hidup,
Itu semuanya bukan tidak ada solusi. Allah berikan ujian hari ini, misalkan mama meninggal, suami meninggal, anak pun meninggal. Allah tahu kalau kamu mampu melewati itu, makanya Allah kasih. Siapa yang tak pernah dikasih ujian? Apalagi ibu pernah mulai hijrah. Sebelum hijrah mungkin santai aja, hidupnya tenang, hidupnya glamor. Tapi ketika ibu sudah mulai ikut pengajian, ada saja cobaan. Yang ya seperti tadi, yang dengerin omongan orang lah, nyesek hati. Jangan, sekarang ini kan orang lebih banyak kepikiran itu kan bukan karena omongan orang, status postingan Facebook, status WA, itu juga berat loh. Ya, nengok status orang itu kalau dimasukkan dalam hati, mau makan muntah, tak masuk makanan. Kenapa mama? Tengoklah bang status orang itu, bang status tanggal. Ini kadang yang tak terima. Padahal itu status tidak ditujukan kepada kita. Maka kalau kita baca ayat ini, tidak ada orang yang tidak memikirkan dengan beban. Beban itu memang Allah sengaja kasih. Walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wath thamarati wa basyiril sabirin. Kita diajarkan oleh Allah bagaimana kita menjadi sabar. Jadi kalau ada orang tak punya beban, berarti dia anak kecil. Kalau tidak anak kecil, berarti dia gila. Beda dengan orang yang pura-pura gila, biar ditangkap terus kemudian diinterogasi, terkena lain lagi. Wa wada'na anka wizrak, bukankah aku sudah angkat Muhammad beban? Jadi kalau dipikir bu, bapak ibu sekarang ini punya beban, itu sudah dimonitor sama Allah. Memang sudah sengaja Allah kasih ke situ ke kita. Apalagi alladzi anqadha dhahr. Yang ketiga, beban itu pasti aku angkat. Di mana beban yang paling besar kata Allah, yang membebani kepada pundakmu. Jadi orang kalau sudah punya beban, punya pikiran, biasanya kan terasa berat pundak. Apalagi makan gulai kambing kan, itu biasanya berat kali di sini. Jadi kalau ada orang, misalkan ibu-ibu nengok orang ada di dalam masjid, nunduk aja, berarti dia terlalu berat beban. Mana tahu ibu tengok, misalkan kata Bu Cici, Bu Eca tengoklah, bapak itu kenapa nunduk terus, bebannya terlalu berat. Jadi kalau kita punya beban, Allah itu sudah mengumpamakan serasa berat pundak, betul tak? Berat, berdiri pun susah. Maka kata Allah, alladzi anqadha dhahr, beban yang aku angkat Muhammad dari dirimu itu adalah beban ketika memikul pundakmu sampai kamu merasa. Untung Rasulullah pada saat itu beliau itu tidak sampai stres, tidak sampai misalkan, mohon maaf, kalau sudah orang dia dapat ujian dan dia tidak bisa menerima ujian dari Allah, biasanya orang ini gampang terpengaruh. Mohon maaf, ketika diuji miskin, datanglah orang membawa berita yang baik, asalkan kamu keluar dari Islam, aku kasih kekayaan. Ada seperti itu kan? Ketika dia jatuh, akhirnya dia apa? Bagaimana saya mau masuk Islam? Lalu ketika saya Islam saya menderita. Ketika saya hijrah saya malah tambah miskin. Ketika saya sudah sering mengaji malah tambah banyak cobaan. Tapi ketika aku keluar dari Islam, aku senang, aku gembira. Akhirnya terjadi, mohon maaf, perempuan yang berhijab, dia merasa tenang ketika dia sudah lepas hijab. Alhamdulillah. Bahkan dia posting sudah melepas hijab, serasa dia lepas dari penderitaan. Itu yang tak benar. Kenapa? Karena setan itu selalu akan menguntuti dan membuntuti kita. Bagaimana caranya? Orang ini kalau sudah hijrah, caranya bukan dengan cara jangan sholat, jangan ngaji, tidak, tapi dirasuki hatinya. Nanti kalau kamu tak berjilbab, kamu bisa jadi model, kamu bisa jadi artis, jualanmu laris, begitu. Jadi bukan tak usah sholat, tak bisa. Orang sudah jelas seperti ibu, ini kan sudah rajin. Setan mencurigai, setan menggoda kita ini bukan seperti Nuruddin jangan kau sholat, jangan kau tahajud, jangan kau puasa sunnah, bukan seperti itu. Tapi salah satunya ditanamkan permusuhan. Kau tengoklah kawanmu itu sudah punya mobil baru, masa kamu akhirnya benci. Sesama pengurus tak aku, sesama pengurus masjid tak aku. Pengurus lama karena dia sudah tidak menjabat, tidak mau lagi ke masjid. Padahal sama-sama sujud, padahal sama-sama puasa sunnah. Maka cara setan itu bukan dengan cara jangan mengaji, jangan sholat, bukan seperti itu. Karena kata setan kalau dia disuruh tak mengaji tak bisa, karena dia sudah yakin. Sama dengan ibu ini kan sudah cinta dengan pengajian, sudah merasakan manisnya bagaimana nikmatnya mengaji. Maka caranya dia ditanamkan permusuhan,
ditanamkan iri dengki, ditanamkan macam-macam sama setan. Dari mulai hati. Allati yuwaswisu fi sudurina. Setan itu memasuki dalam hati kita lewat dada, sudur, lewat dada. Allati anqadha dhahrak. Jadi syaratnya 3. Kalau ibu sudah lapang hati, kalau ibu sudah angkat bebannya, tidak terasa berat. Ketika kita sudah diangkat beban kita, merasa tidak ada beban, artinya enjoy, dan berarti kita berzikir. Allati anqadha dhahrak, yang membani pundakmu. Kita tidak merasakan berat di pundak kita. Dengan cara apa? Berzikir. Maka Allah kasih hadiah kepada kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau 3 ini kita sudah lewati ujian ini, maka Allah akan angkat namamu. Kita diangkat oleh Allah, kita dimuliakan di mata Allah. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Wa rafa'na laka dzikrak. Dengan cara apa ketika kita diangkat? Allah kasih kesejahteraan, Allah kasih ketenangan dalam hidupnya. Makanan pun cukup, tidak terlalu berkurang. Tidak ada rasa tamak, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam. Hidupnya tenang saja. Meskipun tidak banyak kekayaan yang kita punya, tapi kita merasa cukup. Orang yang paling hebat itu adalah orang yang merasa cukup, bukan orang yang merasa kurang. Ada orang kaya, dia justru malah banyak kekurangannya. Apa kekurangannya? Merasa kurang. Mohon maaf, orang kaya justru bukan orang yang banyak duit. Yang hari ini terjadi, orang kaya justru banyak hutangnya. Semakin kaya semakin tinggi hutangnya. Bukan di sini, saya tak bilang bicara orang lain. Ada. Jangan ibu. Oh iya. Jangan salah. Saya pun pernah sama orang yang punya PT. Saya tanya, Pak Ustadz yang tengok saya rumah besar, mobil besar, bini pun besar. Pak Ustadz tengok katanya. Tapi sebenarnya hutang saya juga besar, Pak Ustadz. Rupanya begitu. Kenapa? Perusahaannya itu dia harus menggaji karyawan sebanyak 200. Belum lagi nih, ntar lagi THR, Pak Ustadz. Dan ternyata dia punya angsuran masih di bank. Kenapa? Karena buka cabang lagi. Angsurannya setiap bulan 120 juta sebulan. Coba bayangkan, Ustaz. Saya dalam hati, ternyata orang semakin kaya, semakin tinggi juga pengeluaran. Maka orang yang paling kaya di hadapan Allah adalah orang yang ridho dan merasa cukup menerima dengan apa yang diberikan Allah. Makanya mohon maaf, Bu, bahagia itu tidak bisa diukur dengan kekayaan. Ibu bisa tengok di media sosial. Dia tinggal di rumah yang tak layak. Setiap hari dia pemulung, cari barang-barang daur ulang, tapi dia masih sempat sholat. Dia masih sempat isi infak di masjid. Ada kan di media sosial seperti itu. Bayangkan, saya nengok kemarin yang terenyuh itu, dia sama-sama pengamen, sama-sama kasih gitar. Rupanya yang ngamen satu lagi itu dia minta, tak ada yang ngasih. Tiba-tiba datanglah pengamen yang satu, ngasih ke dia. Senyum dia. Pengamen yang dikasih duitnya senyum. Latah gitu. Ini udah kamu pulang, aku udah kembali. Jadi hasil dia ngamen dikasih ke orang yang tak dapat. Ini kan luar biasa. Dan itu kameranya disembunyikan, entah apa itu konten. Tapi setidaknya kita positive thinking, bahwa orang yang serba kecukupan masih saja dia sanggup untuk mengeluarkan sedekah. Lalu orang yang kaya kadang banyak lagi alasan. 1000 dalil kita ungkapkan dari hadis dan Al-Quran, 1002 alasan dia ungkapkan tak mau bersedekah. Kan udah saya sampaikan, orang tak mau bersedekah itu alasan banyak. Sama dengan orang mau sholat ke masjid, Pak, Bapak kenapa tak sanggup? Bapak kenapa tak nampak sekarang ke masjid, Pak? Encok, Pak Ustaz, sakit semuanya, Pak Ustaz. Belum lagi masjidnya tangganya tinggi, Pak Ustaz. Besoknya ketemu di mall. Mallnya lantai 3. Bapak ya, kemarin saya tanya, iya Pak Ustaz, kok bisa Bapak nyampe sini? Alhamdulillah agak sehat Pak Ustaz. Loh ini kan tinggi Pak, lebih tinggi dari masjid. Ya tangganya kan pakai eskalator Pak Ustaz. Ada aja alasannya. Apa maknanya? Kalau orang sudah tidak mau berbuat baik, kalau orang sudah tidak mau beramal dan beribadah, maka akan ada 1002 alasan yang dia ungkapkan. Meskipun kita kasih 1000 alasan, dia akan ungkapkan 1000 dalil kita kasih, maka dia punya 1002 alasan. Tetap aja masih ada. Maka orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang kaya, cukup dia merasakan apa yang diberikan Allah dan bisa sempat dia sholat. Makanya
dalam hadis lain tuh Nabi selalu mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu malayani. Berkualitasnya iman seseorang itu adalah min husnil islami tarkuhu malayani. Tarkuhu malayuni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya dalam hidup. Orang berkualitas imannya bukan karena dia pakai sorban. Orang yang punya iman berkualitas bukan karena dia pakai jubah, bukan karena dia sering umroh, tapi berkualitas iman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya dalam agama. Apa maksudnya? Dia gunakan waktunya, quality time-nya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang dilaknat sama Allah, yang dibenci sama Allah, dia punya kesempatan sholat, tapi tidak sholat. Dia punya kesempatan sholat duha, tapi dia gunakan untuk main HP. Dia punya kesempatan sholat tahajud, tapi dia gunakan untuk nonton bola. Maka kita di bulan puasa ini, sahur itu kan maknanya banyak. Kita diajarkan bangun malam. Kenapa orang sahur bisa bangun malam? Dan meskipun dalam keadaan paksa, bahkan kita bangunkan anak sampai maksa-maksa, ayo sahur, ayo sahur. Tapi bisakah nanti setelah bulan Ramadan, anak dibangunkan untuk bangun sholat tahajud malam? Kita diajarkan secara tidak langsung terbiasa bangun tengah malam. Makanya ibu ketika sahur sempat-sempatkanlah sebelum makan sholatlah tahajud 2 rakaat. Karena itu sudah cukup syarat dan itu luar biasa. Doa wabil ashari hum yastaghfirun. Kita beristighfar di waktu sahur itu akan memecah arus, memecah langit. Fadilah daripada istighfar ketika sahur, Allah akan berikan 3 keutamaan. Yang pertama, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Setiap permasalahan Allah berikan solusi, wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesusahan Allah berikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, wa man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah berikan rezeki yang tidak terhingga. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Allah sudah berikan nikmat kepada kita, maka Allah akan berikan solusi dan jalan keluar kepada kita semua. Syaratnya cuma 3. Jangan terlalu kita stres, lapangkan dada hati ini. Jangan terlalu merasa terbebani oleh Allah. Berzikir kepada Allah, Allah angkat nama kita, Allah berikan solusi. Bahkan setelah itu, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Setelah itu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah. Ketika Allah sudah di awal Allah bercerita tentang beban, Allah bercerita tentang ujian, tapi ketika sudah Allah angkat namamu, sudah Allah muliakan dirimu di dunia, maka Allah akan berikan fa inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang oleh Allah, inna ma'al usri yusran. Dan sesungguhnya setiap kesusahan Allah berikan kemudahan. 2 kali Allah mengingatkan kepada kita. Artinya apa? Hari ini kalau ibu merasakan dan mendapatkan ujian yang berat, jangan pernah bersedih. Ujung puncak daripada ujian itu kalau kamu mampu, meskipun kamu dikasih ujian tapi kamu tetap istiqomah. Jangan sampai karena dikasih ujian kamu jauh dari Allah. Jangan sampai ketika kamu sudah terbebani dalam hidup ini, banyak hutang segala macam, mikirin ini, mikirin itu, pertahankan, sabar, tetap lakukan yang terbaik, Allah akan berikan kemudahan. Anak ibu siapa namanya? Yusro, Pak Ustaz. Kenapa ibu kasih nama Yusro? Biar selalu mudah. Bagaimana hidupnya? Sedih terus, Pak Ustaz. Oh, enggak harus seperti itu. Meskipun nama anak kita Yusro, kan banyak nama Yusro kan? Ada kalau politik namanya Yusril. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kemudahan, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Dan banyak biasanya truk-truk itu, Bu, truk-truk yang apa itu? Di jalan-jalan itu mestinya kan yang ditulis seperti ini. Biar orang yang di belakang stres, nengok bacaan itu, tapi tak usah ditulis dengan bahasa Arabnya. Tulis aja bahasa manusianya. Setiap kemudahan ini ternyata memang sudah ditegur sama Allah. Berapapun kesulitan yang aku dapatkan, ternyata ada kemudahan. Ini kadang lain truk itu yang ditulis. Bukan setiap kesusahan ada kemudahan. Kutunggu jandamu. Nah, gimana lagi itu? Gimana lagi? Pulang malu,
Ah, ibu hafal ya. Ada kan biasanya Bu di truk-truk. Pulang malu, tak pulang rindu. Masya Allah. Ada lagi. Abang ada uang disayang, tak ada uang dicincang. Jadi orang yang nengok di belakang truk itu, yang nengok stres, yang nulis statusnya gila. Sama-sama stres semua. Ini tak betul. Makanya ibu kalau pengen mudah dalam hidupnya, senang, tenang, mendapatkan jawaban dari Allah, tulislah besar-besar di rumah itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap apapun yang kita dapatkan, kalau kita percaya dan yakin dengan janji Allah, dengan rahmat Allah, maka akan pasti menemukan kesulitan. Jadi tak usah terlalu panjang-panjang ibu mendapatkan wejangan dari ustadz, dari kiai. Cukup baca betul-betul ayat ini, maka Allah akan berikan ketenangan dan kemudahan dalam setiap hidup. Artinya apa Bapak Ibu, Ibu-ibu? Bahwa hari ini ibu kalau merasa sesak hati karena mikirin ini, kan banyak yang dipikirin kan. Sama dengan Bapak itu dulu susah. Pak Ustadz saya ini sudah datang ke apa namanya itu? Psikologi, psikolog, psikiater. Datang ke psikiater. Kenapa saya stres Pak Ustadz? Dulu saya berharap waktu pensiun itu, sebelum pensiun saya beli sawit banyak-banyak Pak Ustaz. Terus ternyata saya nanam sawitnya dicuri orang Pak Ustaz. Stres saya. Itu umur Bapak sudah 70 tahun. Jadi dia beli hektaran sawah, tanah sawit itu, sawit itu sudah sebelum pensiun. Jadi agar nanti ketika pensiun dia masih bisa berbisnis lagi. Rupanya setelah ditanam, pas dia pensiun umur 70, diambil semua sama malih. Habis ludes, stres, datang ke psikiater, tak sembuh juga. Gimana Pak Ustaz? Jadi Bapak gimana? Itulah saya nyesel Pak Ustaz. Tahu gitu kan, duit yang saya beli tanah itu saya buat modal bini lagi Pak Ustaz. Bapak jangan gitulah sebenarnya. Jadi gimana Pak? Saya bilang, Bapak datanglah ke pengajian, refresh kembali. Bahwa apapun yang diambil dari kita itu bukan tidak ada unsur kesengajaan dari Allah. Allah punya rencana lain. Jadi apapun ibu, misalkan ibu punya bisnis, punya sesuatu yang mungkin direbut oleh orang, ibu tak usah terlalu marah-marah. Karena tadi itu yang saya bilang itu sudah makom kita, level kita. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditiru sama ibu di rumah. Mama siapkan makanan. Abang, kita makom kita sudah sampai di sini. Kenapa maksudnya? Tak usah makan kita bang hari ini. Itu salah. Akhirnya besoknya abangnya tak kerja. Abang tak kerja. Mau makan apa kita? Kita levelnya makomnya sudah sampai di sini. Kita pasrahkan kepada Allah. Enggak seperti itu. Kata Allah itu, ihfadillah yahfaduka. Jagalah hukum-hukum Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau engkau jaga semua hukum-hukum Allah, Allah akan pasti jaga. Jaga umurmu, Allah akan jaga kesehatanmu, Allah akan jaga suamimu, Allah akan jaga anakmu. Cukup tugas kita adalah menjaga apa yang diperintah Allah dan menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa idza farauta fansab, ketika engkau sudah rampung dengan ibadah yang satu, maka kamu sing-singkan lengan bajumu, kau harus menghadapkan dengan ibadah yang lain. Selesai Ramadan, jangan kau berhenti untuk mengaji. Ada bulan Syawal. Selesai puasa bulan Ramadan, ada nanti namanya puasa Syawal. Man shoma Ramadhana fa'atba'ahu bisittin min Syawalin faka'annama shoma. Siapa yang puasa bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia melanjutkan puasanya 6 hari, seakan-akan dia sholat dahar, puasa setahun. Maka ibu nanti setelah Ramadan, ibu jangan sampai kelewat di bulan Syawal ada 6 hari puasa Syawal. Kalau ada qadha, silahkan qadha dulu. Kalau ibu qadha, niatin di bulan Syawal ibu dapat 12 sekaligus. Misalkan ibu mepet nih. Biasanya kalau bulan Syawal ini kan orang banyak acara, halal bihalal, halal bihalal, halal semuanya. Pas mau puasa, diajak kawan, aku puasa katanya. Sayang loh, ditengok makanannya soto, udang, lobster. Bergejolak hati, puasa enggak ya? Ditengok jam udah jam 11.
Kalau Pak Ustadz, saya batalkan dulu lah, tengok lobster macam. Kalau ditengok lauknya teri, baru saya puasa. Tapi kalau ditengok lobster, Masya Allah, boleh Pak Ustadz? Boleh, tak apa-apa. Jadi ibu misalkan nanti kodok dulu ya, kodok dulu yang ditinggalkan. Karena kalau ibu kodok di bulan Syawal, ibu dapat pahala Syawal juga. Kalau sempat mepet tak dapat, artinya hutang Ramadannya 10. Sementara ketika puasa itu selalu gagal, maka 10 hari kodok di bulan Syawal tak sempat puasa Syawal, tidak masalah. Ibu sudah sekaligus dapat keutamaan dari bulan Syawal. Kenapa bisa hitungannya 1 tahun Pak Ustadz? Puasa bulan Ramadan 30 hari kalau full kan. Kalau tidak full 29. Jangan ikut yang jamaah aulia. Saya sudah telepon Allah. Saya bilang gitu, pakai iPhone seperti ini juga nggak ya? Telepon Allah kan. Ini kadang kalau memang dia puasanya 30 hari masih kita wajarkan. Tapi kalau bahasa-bahasa itu disampaikan, karena mungkin mereka punya aliran tarekat, kita nggak tahu. Kita kan boleh suudon juga. Tapi pembelajaran seperti ini ke masyarakat pembodohan namanya. Mestinya dia tak mau di video. Jadi ketika minta di alasan, terserah kamu tuh punya alasan. Yang penting jangan sampai, karena puasa itu ayyamam ma'dudat. Puasa itu kalau nggak 29, 30. Maka kalau kakek ini bilang dia 29, sebenarnya tak salah. Cuma jangan sampai diungkapkan. Jangan sampai diungkapkan ke media. Saya telepon Allah, dapat WhatsApp, dapat japri. Ini kan pembodohan namanya. Berarti kan sudah melebihi Nabi Muhammad aja tak pernah saya telepon Allah, tak pernah. Nabi Muhammad saja dapat wahyu dari malaikat Jibril, tak langsung Allah. Ini pula langsung Allah. Saya pun heran, HP apa lah mereknya? Kalau ada kita beli kan. Allah, cemana nih Allah nih? Udah terima nggak puasa kita? Malah pembodohan. Jadi kenapa bisa 1 tahun? Karena 30 hari dikali 10 berapa? 30 kali 10 berapa? 300. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60. 360 hari berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun. Itu paham maksudnya kan? Wal asru bi amsi wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan 1 kebaikan dibalas dengan 10. Kan itu rasionya. Nah, jadi 30 hari kita puasa, maka Allah lipat gandakan pahala kita itu dengan sesuai pahala takaran Allah. 30 kali 10 berarti seakan-akan kita puasa 300 hari. Ditambah Syawal 6 hari, 6 kali 10 60 berarti 360. 360 sama dengan setahun. Itu maksudnya. Jadi setiap Nabi menyampaikan ini rasionya ada secara akal. Kenapa kok bisa enak kali ya umat Islam ya? Puasa 30 hari, kemudian tambah 6 hari bulan Syawal. Bisa pula dia dibilang puasa 1 tahun. Ada rasionya dan Allah yang sampaikan kepada kita. Ini kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum itu tidak ada. Sebelum Nabi Muhammad umatnya tidak ada keistimewaan yang diberikan Allah seperti ini. Seperti Lailatul Qadar. Sebelum umat Nabi Muhammad tak ada Lailatul Qadar. Kan hebat kita. Makanya kita meskipun umur pendek, kita duluan masuk surga daripada umat yang lain. Karena satu-satunya Nabi yang bisa menolong kita adalah Nabi Muhammad. Dan bahkan syafaat Nabi bukan untuk kita. Syafaat Nabi untuk seluruh umat dan untuk seluruh Nabi yang lain. Hebat kan? Maka perbanyaklah selawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah engkau bikin 1 masjid, bikinlah 1 masjid lagi. Setelah engkau beribadah, setelah engkau umrah sekali, umrahlah sekali. Setelah engkau kasih fakir miskin 1, besok kamu jangan berhenti kasih ke fakir miskin yang lain. Faida farauta fansok. Jika engkau rampung dengan 1 ibadah, fansok, maka siap-siap dirimu untuk melaksanakan. Jadi jangan sampai nanti di Masjid Al-Munisib ini, yang di dalamnya ini, jangan sampai tinggal 1 orang. Kan biasanya kalau Ramadan ini detik-detik akhir nih seperti ini kan. Ini kan waktu-waktu kritis. Mohon maaf tadi saya tanya, kok tambah sedikit? Ada yang buat kue, Ustaz. Ada yang balik kampung, Ustaz. Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bisa berkualitas baik atau tidaknya tergantung bil khawatim, pada akhirnya, endingnya. Sama dengan kita main sepak bola. Meskipun dari awal babak penyisihan dia bisa ngegolkan hat-trick, tapi dia tak masuk semifinal, tak ada gunanya. Sama dengan ibu berdagang bertahun-tahun, tapi ternyata akhirnya bangkrut misalkan. Kan tak dampak lah hasilnya itu.
Jadi ketika ada orang, ibu anaknya ikut lomba tartil Quran, tilawah misalkan. Dari awal semangat, bisa ngalahkan sampai 100 orang. Tapi ternyata besoknya gagal, tak sampai, jangankan ke final, tak sampai ke semifinal. Kecewa kan? Kecewa. Jadi amalan yang baik itu berkualitas tidaknya tergantung endingnya. Puasa Ramadan awalnya kenceng luar biasa, tak berhenti ke masjid. Tapi ketika sudah 10 akhir Ramadan, sudah hilang, mulai merosot. Di masjid pun sudah pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi hilang, wasit hakim garis pun hilang, tinggal pemain inti. Pemain inti siapa itu Pak Ustadz? Dia yang ada, dia yang iqomat, dia yang jadi imam, dia pun jadi makmum. Tinggal 1 orang di masjid. Kapan itu? Biasanya tengok setelah Ramadan. Biasa orang terbiasa sholat tarawih, jangankan sholat sunat, sholat isya pun sudah sedikit. Maka keistiqomahan ini harus dipertahankan. Kita kan sudah diajarkan. Jadi Ramadan ini kan pendidikan bagi kita. Kita digembleng terbiasa sholat malam. Jadi kita digembleng bangun sahur. Kan begitu kan? Nah, jadi berhasil tidaknya kita puasa Ramadan, ibu sendiri yang tahu. Dan itu harus dipertahankan sampai ketemu Ramadan lagi. Kalaupun memang tak bisa full, setidaknya jangan pernah tinggalkan tahajud minimal. Jadi biasakan ibu bangun tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat, tak usah banyak-banyak. Kata Nabi SAW, Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalat. Amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang terus menerus dilakukan meskipun sedikit. Sedekah 1000 kalau ibu sampai meninggal lebih bagus daripada 1 miliar cuma sekali dalam sehidup. Ibu pernah sedekah 1 juta, banyak kan? Atau sedekah 1 miliar, tapi tak sedekah lagi sampai meninggal, cuma sehidupnya 1 miliar. Lebih bagus ibu sedekah 1000 setiap subuh, tapi ibu lakukan terus menerus sampai pun meninggal. Itu yang lebih cantik di mata Allah, itu yang lebih baik di mata Allah. Fa'idha farota fansok. Setelah engkau sudah melakukan ibadah yang satu, maka singsikan, siap-siap nanti ibadah yang selanjutnya. Tapi meskipun kamu sudah puasa Ramadan, kamu sudah banyak kasih takjil, kamu sudah banyak kasih zakat, kamu sudah banyak kasih sedekah, jangan sombong dulu. Jangan merasa amalmu sudah banyak. Makanya ujung daripada ayat itu, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu kamu tetaplah berharap. Makanya di bulan Ramadan, akhir daripada Ramadan, malam takbiran, walitukabbirullah, dan hendaklah engkau bertakbir mengagungkan nama Allah. Ibu sambil masukkan nastar ke toples, Allahu Akbar, Allah. Takbir, kenapa takbir? Takbir isinya apa? Allah Maha Besar. Selama ini aku banyak sujud, aku banyak tahajud, aku banyak sedekah, itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena yang besar tetap Allah, pahalaku belum besar. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kau tetap berharap, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah ridho dari Allah. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa selesai dengan ibadahmu. Ujung daripada ibadah kita jangan pernah sombong. Maka agungkan nama Allah, bertakbir kepada Allah. Takbir jangan dianggap ibu takbir di masjid saja, ibu di rumah takbir. Karena takbir ini sunnah, pahalanya besar. Dan itu amalan-amalan di malam 1 Syawal. Bertakbir kepada Allah, Allah takbir, mengagungkan nama Allah, besarkan Allah. Ternyata yang besar itu Allah, aku ini tidak ada apa-apanya. Jadi ketemu sama suami, Allah Akbar, takbir, Allah Akbar. Kenapa? Jangan sombong kok bang, yang besar adalah Allah. Nah, boleh ibu sampaikan seperti itu. Ketemu sama anak, takbir, Allah Akbar. Tapi ingat dulu yang malam takbiran, jangan sampai anak-adik gadis kita dikasih takbir sama yang bukan mahramnya. Mama, aku takbiran keliling, sama siapa? Sama si apa? Tak boleh. Mahram. Kata papa boleh. Mana papa? Gitu. Kenapa papa kasih? Udah lama kita aja dulu lebih parah daripada anak kita. Jangan apa ngomong gitu pula sama anak. Iya, kita dulu kan pacaran sampai 3 tahun. Lebih parah lagi sama anak kita. Nah, ini tak betul di depan orang tua. Tak boleh tetap sama mamanya, karena mamanya mengaji kan. Bapaknya kadang-kadang aja dengar itu kan. Akhirnya tak boleh. Mama kan suka sama ayam penyet yang di pojok sana. Iya. Aku belikan nanti 3 bungkus. Tak apa-apa, sana berangkat. Oh, jangan ditukar dengan ayam penyet. Maksudnya apa? Ibu tengok biasanya takbiran itu kan banyak anak-anak yang bukan mahram, yang melulu. Maka
maka punya anak gadis janganlah takbir cukup di rumah saja. Kalau laki-laki tak apa-apa takbir keliling. Maka kata Allah ketika malam Lebaran, walitukabbirullah, bertakbirlah engkau kepada Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, 3 pesan Nabi Muhammad kepada orang yang berpuasa. Dicatat baik-baik. Ketika malaikat berdoa kepada Allah, Rasulullah amin. Nabi Muhammad ketika naik satu mimbar, Nabi Muhammad bilang amin. Naik satu mimbar, amin. Naik lagi, amin. 3 kali amin Rasulullah. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau amin? Yang pertama aku amin karena ada malaikat yang berdoa kepada Allah. Apa doanya? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Celaka orang yang sudah disampaikan di Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Celaka orang yang di bulan Ramadan dia sehat badannya, sehat jiwanya, tenang pikirannya, hartanya cukup dia belanjakan, tapi ternyata keluar dari Ramadan dosanya masih menumpuk. Maka celaka yang pertama. Yang kedua, buhdan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu Muhammad tapi dia tidak menjawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling pelit kata Nabi Muhammad ketika namaku disebut kalian tidak membaca selawat. Itulah orang paling pelit. Maka setiap kali ada Nabi Muhammad namanya disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir yang lebih ngeri, apa kata malaikat berdoa kepada Allah, diaminkan oleh Rasulullah, bu'dan liman adrakal walidahul kibar ahaduma ukilahuma falam yadkhulul jannata. Celaka bagi orang yang sudah dimampukan hidupnya bertemu dengan orang tuanya, sama-sama tua dengan orang tuanya, tapi dengan adanya orang tua dia justru masuk neraka, tak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Amin. Maka hari ini ibu-ibu nanti kalaupun ibu tak bisa balik kampung, teleponlah orang tua kita itu. Video call, "Ma, sehat Ma?" "Iya anakku. Mohon maaf Ma, aku tak bisa pulang Ma." "Iya enggak apa-apa." Seorang ibu ketika nengok anaknya di video call pun sudah senang. Kalau seorang ibu di kampung yang sudah keriput wajahnya, yang sudah tua, nengok anaknya sehat, dia sudah senang. Ketika balik kampung pun ibu tak butuh mama, seorang ibu dan bapak itu di kampung tak butuh alpakmu, tak butuh hartamu banyak, tak butuh gajimu, tak butuh jabatanmu tinggi. Cukup kau cium tangannya yang sudah keriput, dia sudah membuat hatinya lapang. Kalau orang tua kita tenang dengan menengok kita, hati orang tua tenang dengan nengok sapaan kita, mohon maaf Ma, selama ini aku ini anak durhaka. Kalau hati orang tua sudah tenang dan lapang Bu, akan runtuh semua, keluar keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Maka kita tak terlalu butuh orang tua itu banyak duit dikasih ke orang tua. Cukup nengok anaknya minta maaf, cium tangannya, dipeluk badannya, udah cukup orang tua itu. Maka jangan sampai kita pulang keluar dari Ramadan, orang tua kita masih sakit hati dengan kelakuan kita. Kalaupun memang kita tak sanggup pulang, setidaknya teleponlah pas habis lebaran, habis sholat, habis takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka 3 ini pesan Nabi Muhammad. Celaka bagi orang yang keluar dari Ramadan, dosanya tidak ampuni. Disebut nama Nabi Muhammad, tidak ada jawab. Dan yang ketiga, dia masih punya salah membuat hati orang tua sakit. Kalau orang tua sakit dengan kelakuan kita, dengan perilaku kita, perbuatan kita akan berenang dalam sungai penderitaan selamanya. Allah kasih DP di dunia, nanti di akhirat pun Allah kasih siksaan yang lebih berat. Jangan sampai kita yang punya orang tua, jangan sampai sia-siakan. Ramadan adalah momentum Idul Fitri nanti untuk sungkeman. Kalau bisa pulang-pulanglah. Kalau tak bisa pulang, setidaknya bahagiakan mereka dengan caranya ibu yang tahu bagaimana senangnya orang tua itu di kampung. Telepon, video call. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dari sekian Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih hidup di tahun Ramadan berikutnya. Dan semakin kita banyak hidup, semakin kita juga mendapatkan ridho dari Allah. Tentu kita dapat ridho dari orang tua kita. Demikian saya sampaikan. Silakan ibu-ibu kalau ada pertanyaan.